Inilah desaku. Sebuah desa penghasil rempah terbaik sejak masa lampau. Kami hidup di atas bukit dengan segala keindahannya. Jauh dari keramaian ibu kota. Ini adalah kisah cerita tanah rempah di negeri Tanah Doa. Cerita ini berawal dari sebuah desa yang terletak di puncak bukit dengan ketinggian 522 meter di atas permukaan laut. Ya, ini adalah Desa Bonea Timur. Sesuai namanya, desa ini berada di ujung paling timur daratan Pulau Selayar. Memiliki iklim yang sejuk dan tanah subur, memberikan kondisi ideal untuk pertanian dan perkebunan. Masyarakatnya telah mengukir sejarah panjang dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Dikenal sebagai penghasil rempah terbaik di wilayah timur Indonesia, menjadikannya sebagai salah satu tujuan jalur perdagangan rempah di masa lalu. Sebagian besar masyarakat Desa Bonea Timur bekerja sebagai petani pekebun. Mereka menanam berbagai jenis rempah, seperti cengkeh, pala, kemiri, dan vanili, yang telah menjadi komoditas penting sejak zaman dahulu. Rempah-rempah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga diekspor ke berbagai daerah, menjadikan nama desa ini dikenal luas sebagai penghasil rempah berkualitas tinggi. Populasi penduduk di Desa Bonea Timur itu 1.703 jiwa. Yang bermata pencaharian petani di desa ini sekitar 87-90%, khususnya petani rempah, termasuk cengkeh, pala, kemiri, kenari, kemudian lada, vanili. Terkait dari akses ke lokasi yang sangat sulit karena terjal, kemudian jalanan yang rusak, sehingga mengakibatkan petani sangat sulit untuk mengakses kebunnya sendiri. Namun, di balik potensi kekayaan alamnya yang melimpah, terdapat beberapa masalah dalam masyarakat Desa Bonea Timur. Ketergantungan utama pada pertanian membuat desa ini rentan terhadap fluktuasi harga rempah di pasar global. Ketika harga rempah turun, pendapatan petani ikut terpengaruh, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di desa. Selain itu, akses infrastruktur yang terbatas menjadi tantangan tersendiri. Jalan yang kurang memadai menyulitkan petani untuk mengangkut hasil panen ke pasar. Keterbatasan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan juga menjadi masalah yang harus dihadapi oleh penduduk desa. Sekibat kemarin. Kira-kira kapan kerja jalan kayak ini? Ay, nikah marasay ko niki. Salo tamo marasain ni. Gilik ya lagu akan pajalalan ke pemerintah. Salam. Ay, lagar kini kah. Salo magya marasain ya ngano, bakteri koko. Ya. Di kamu ini tita barang kulik yang tawar Pak Desa cerita nih. Barang kulik kila buat lantai nih. Hari acara dari kantor ini nah. Cara. Kantor dia surai Pak Binsan. Yang konsumsi naik apa sebesar lo mungkin sudah lama kita setengah mati ngangkat barang hasil apa tuh hasil kebun sampai sekarang hanya tenaga kuda manusia dengan alam kalau bisa motor, tapi diharapkan nanti termasuk mobil yang mengangkat barang dari kebun. Nah, ini hari kita langsung kan ke Pak Desa. Barang kulik Mary di Pak Desa salah satu solusi lah kalau pakon nih.
Kulir serubakan lalanta tuh Jadi bisa pemerintah. Ya, barang si lampamu kini lah super dalangnya pakai lah mikir Pak Desa. Ya, ya. Lama gitu. Ya. Mudah-mudahan si janjang tuh. Ya. Sebenarnya saya mau sampaikan sama kita bisa persoalannya saya lihat ketika datang ke Babinsa banyak masyarakat itu yang ketika akan kerja bakti lagi gampang karena sudah tidak. Waalaikumsalam. Teman-teman, bikin pokok. Dari kok nih? Hah? Ada sama yang covid tuh. Ini deren nih batu rikopen. Lurek, sehat-sehat juga kok. Betul. Ya, alhamdulillah. Iya. Apa tuh paran lo? Ini bisa barang dengan barang kuliah gitu. Barang top. Dalam dari koko Ya. sebenarnya jeleni Pak. Setiap tahun saya itu selalu masukkan di Musrembang. Ketika kita usulkan di Musrembang kecamatan, kan para isek juga anggaran gelek kule. Kemudian kan di dana desa, ketika nupakonyo lari buat, itu kan butuh penganggaran yang banyak. Dari isek kali dana desa itu terbatas. Ini kan kebetulan dari Pak Binsa ini kali itu. Mudah-mudahan kulek isi balik pikir. Jadi begini Bang, ini masyarakat terkait dari akses ke jalan ke kebun yang sangat susah ya kalau diintervensi dari anggaran desa itu hal yang sangat susah. Nah, mungkin tumben karena ada di sini Bang, dibantu berpikir kami pemerintah desa bersama dengan masyarakat, mudah-mudahan resolusinya juga Pak bisa. Begini Pak deh. Insya Allah ini kan ada program TMND. Insya Allah saya akan sarankan ke Dan Ramil, biar Dan Ramil menyarankan ke Danding supaya di desa kita mendapatkan program TMND. Jadi alhamdulillah karena Rek Nupa Kondi kali kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan solusi nula ponyo Pak bisa supaya kali bisa terlaksana. Kulle latar ini TMMD juga. Dengan adanya program TMMD, nah terrealisasi beber, masyarakat ini kan, Iya. itu muka merasain bahan apa Iya. mekanik koko. Kegiatan TMMD 120 Kodim 1415 Selayar bersama masyarakat membuka jalan menuju kemajuan. TNI Manunggal membangun desa ke-120 yang dilaksanakan oleh Kodim 1415 Selayar sebagai bentuk kebersamaan maupun gotong royong antara TNI dan masyarakat yang dapat membangkitkan serta mendorong percepatan program pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Sejak dibukanya secara resmi oleh Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Haji Syaiful Arif di Desa Benia Timur, Kecamatan Bontomanai pada tanggal 8 Mei 2024 lalu. Atas nama pemerintah daerah, mengucapkan terima kasih terhingga kepada Pak Dandim dengan seluruh jajarannya, serta semua pemangku kepentingan yang telah berkolaborasi dan bersinergi untuk melaksanakan TMMD yang ke-120 pada tahun 2024 ini. Dengan kegiatan ini insya Allah akan terjadi percepatan pembangunan dan memberikan akses yang lebih cepat, akses yang lebih murah, dan akses yang lebih mudah kepada objek-objek wisata, perikanan, serta pertanian dan perkebunan.
Dalam semangat gotong royong yang kental, TMMD ke-120 Kodim 1415 Selayar bekerja bahu-membahu dengan masyarakat untuk membuka akses jalan sepanjang 2,5 km. Jalan ini bukan hanya sekedar jalur transportasi, namun menjadi penghubung vital antar desa dan ibu kota kecamatan Bontomanai. Proyek ini mencerminkan sinergi antara TNI dan rakyat yang bersama-sama menciptakan perubahan nyata demi kemajuan bersama. Kodim 1415 Selayar merupakan salah satu komando distrik militer yang berada di jajaran Komando Resor Militer 141 Todopuli, di bawah Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin. Dengan demikian, kegiatan ini juga menunjukkan komitmen dari seluruh jajaran TNI AD dalam mendukung pembangunan di daerah. Selain pembukaan jalan, prajurit TNI AD dengan penuh semangat turut membangun plat duiker sebagai penghubung antar badan jalan. Infrastruktur ini penting untuk memastikan jalan tetap kokoh dan dapat digunakan sepanjang tahun, terutama saat musim hujan tiba. Kepedulian TNI AD terhadap masyarakat tidak berhenti di sana. Mereka juga melakukan rehabilitasi masjid dan rumah-rumah warga yang berkekurangan. Satu sasaran fisik yang saya tinjau survei adalah rumah yang ditempati oleh Bapak Daeng Marugi. Beliau ini mempunyai 5 anak, usia 68 tahun, menempati rumah di sini kurang lebih sudah 24 tahun. Beliau pindahan dari Ambon, dan semenjak pindah ataupun menempati di sini selama 24 tahun, belum pernah sekalipun bangunan atau rumah beliau direhab ataupun diperbaiki. Sehingga pertimbangan kami untuk merehab yaitu karena kondisi ekonomi beliau dan pekerjaan beliau yang serabutan, sedangkan anak-anaknya yang 5 orang itu masih belum mampu untuk membantu orang tuanya. Berawal dari Babinsa memberikan informasi kepada kepala desa bahwa rumah tersebut akan diusulkan menjadi salah satu sasaran fisik dalam TMMD ke-120 Kodim 1415 Selayar. Dari kondisi awal rumah tersebut, yaitu atap seng ataupun bangunan dinding yang dahulu papan, sekarang kita perbaiki ataupun Kodim perbaiki, yaitu mengganti dengan batu bata merah setinggi 1 meter. Dinding kita ganti ataupun kita perbaiki dengan kalsibor, yang tujuannya akan menambah masa pakai rumah tersebut. Karena beberapa bagian di dinding ataupun seng banyak yang sudah bocor. Dari 24 tahun itu banyak sudah bocor dan berkarat, terutama balok-balok kayu di dinding juga banyak yang sudah dimakan rayap, sehingga itu yang akan kita prioritaskan untuk direhab. Kegiatan ini dilaksanakan dengan semangat cinta rakyat, di mana para prajurit tidak hanya bekerja keras tetapi juga merasakan kedekatan emosional dengan masyarakat yang mereka bantu. Bekerja dengan riang gembira tercipta karena ketulusan cintanya kepada rakyat. Tidak ketinggalan, sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kesehatan, TNI bersama masyarakat bergotong royong membersihkan pasar rakyat di Desa Bonea Timur. Pasar yang bersih dan sehat adalah cerminan kesejahteraan masyarakat, dan dengan kehadiran TNI di tengah-tengah mereka, masyarakat Desa Bonea Timur merasakan betapa besar perhatian TNI terhadap kualitas hidup mereka. Lebih dari itu, TMMD ke-120 Kodim 1415 Selayar juga melibatkan mahasiswa dan Karang Taruna dalam membangun sumber daya manusia generasi penerus bangsa di Desa Bonea Timur. Kebersamaan TNI AD dengan mahasiswa dan Karang Taruna ini merupakan langkah strategis untuk menanamkan nilai-nilai gotong royong, nasionalisme, dan semangat cinta tanah air kepada generasi muda. Mereka tidak hanya dilibatkan dalam pembangunan fisik, tetapi juga diberikan pelatihan dan pembinaan yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Dari mahasiswa ITSBM Selayar, sangat bangga mengikuti kegiatan TMMD 120 Kodim 1415 Selayar.
Keterlibatan kami membuat berbagai hal seperti karya bakti, penyuluhan stunting, dan yang paling berkesan bagi kami kesempatan mendapatkan penjelasan singkat terkait pelaksanaan TMMD serta peran TNI selain perang. Bagi kami, kegiatan ini sangat mengedukasi dan juga memberikan wawasan pengetahuan kami tentang peran TNI membantu pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara. Semua upaya ini memperlihatkan bahwa TNI selalu ada di hati rakyat. Kehadiran TNI bukan hanya sebagai penjaga kedaulatan negara, tetapi juga sebagai sahabat dan mitra masyarakat dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Gotong royong yang dilakukan menunjukkan bahwa bersama-sama, TNI dan rakyat bisa mencapai hal-hal luar biasa. Dengan kebersamaan ini, TMMD ke-120 Kodim 1415 Selayar bukan hanya membuka jalan secara fisik, tetapi juga membuka jalan menuju hubungan yang lebih erat dan harmonis antara TNI dan rakyat. TNI selalu di hati rakyat, dan rakyat selalu di hati TNI. Jalan yang baru dibuka ini memberikan harapan baru bagi warga desa. Kini, mereka dapat menjual hasil panen dengan lebih mudah dan cepat, mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan pendapatan. Akses yang lebih baik ke layanan kesehatan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam keadaan darurat. Kendati demikian, masyarakat Desa Bonea Timur dikenal memiliki semangat gotong royong yang kuat. Tradisi dan budaya setempat terus dijaga, termasuk cerita-cerita tentang jalur rempah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan segala tantangan yang ada, Desa Bonea Timur tetap menjadi contoh kekuatan komunitas yang berpegang teguh pada tradisi sambil terus berusaha meningkatkan kesejahteraan mereka. Saat ini telah resmi ditutup oleh Kasdam 14 Hasanuddin, Brigjen TNI M. Syekh Ismet, Jumat 7 Juni 2024. Selesaikan tepat waktu. Kemudian tentunya sasaran fisik yang sudah diselesaikan ini juga harus dijaga dan dirawat oleh masyarakat. Dan kalau bisa nanti ditingkatkan oleh pemerintahan daerah, sehingga masyarakat di sini lebih merasakan dampak dari kegiatan TMMD. Kemudian ada sasaran fisik. Fisik ini adalah sasaran yang paling penting karena sasaran fisik ini menyentuh semua elemen masyarakat yang ada. Ya, dari manusianya harus kita bentuk, ya, harus kita jaga dan harus kita kembangkan sehingga nanti secara otomatis sumber daya manusia yang ada di sini ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Selayar. Harapan akan masa depan yang lebih baik mendorong mereka untuk terus bekerja keras dan mencari solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Begitulah kisah Desa Bonea Timur, sebuah desa di puncak bukit yang kaya akan sejarah dan potensi, namun tetap berjuang menghadapi tantangan zaman. Kini dengan tambahan optimisme berkat program TMMD yang telah membuka akses dan kesempatan baru bagi mereka. Terima kasih Pak Danding, TNI, polisi, rajamaakan sa puma, sa ginamaing, gala makalabusi, tanam makan kodon tinro. Mudah-mudahan, labala say, pajikanta karing Allah Ta'ala. Itu syukur alhamdulillah karena datangnya TMMD ini, TNI ini, kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kami sudah dibantu oleh Bapak Dandim 1415 Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Mudah-mudahan ke depan kami mengharapkan pada TMMD ini, khususnya Pak Dandim dan pada ininya Bapak Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar bersama Pak Bupati, agar kalau bisa
ini di masjid kami ini kalau bisa diperbesar atau dicarikan tempat, karena ini sudah tidak memadai, cukup ini kalau bisa ditingkatkan lagi kalau memang. Nah, inilah harapan kami. Layanan pemerintahan tentunya Desa Buna Timur ada RK yang jauh di sana di sebelah barat di perbatasan dengan Desa Mare-Mare, RK Bontomas ini. Kalau dulu ketika dia akan mengurus administrasi, dia akan melewati 5 desa baru sampai di ibu kota Desa Buna Timur. Tentunya dia akan melewati Desa Mare-Mare, Desa Jambuya, Desa Para, Desa Bontomaranu, baru sampai di Desa Buna Timur. Makanya alhamdulillah apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kodim 1415 Kabupaten Kepulauan Selayar bersama dengan Satgas TMMD yang ke-120. Mudah-mudahan yang dilaksanakan di desa kami bisa membawa berkah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ke depan pemerintah daerah juga bisa melanjutkan yang sudah dilakukan oleh TNI agar supaya bisa cepat untuk ditingkatkan ini jalanan. Ya, karena tidak ada keuntungan di sini. Betul-betul ini kerja-kerja sosial yang dilakukan oleh pihak TNI dalam rangka berbakti kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Apa yang telah dilakukan ini dijaga, ya, dijaga agar bisa bermanfaat dalam jangka waktu panjang, dan tentu juga pemerintah daerah juga akan meningkatkan lagi kualitas pembangunan yang ada di sementara yang telah dilakukan oleh pihak TNI. Saya kira demikian.